Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, sering kita tidak sadar, dan tentu juga tidak mengakui betapa rentannya manusia itu. Apalagi kalau orang sudah melewati hari, minggu, bulan, tahun-tahun di mana tidak mengalami sakit penyakit, tidak mengalami kesulitan-kesulitan berat. Kalau ada kesulitan bisa diselesaikan dengan mudah ya, karena memiliki kekuatan finansial dan relasi. Orang bisa menjadi sombong, saudara. Sombong. Dan betapa sulitnya menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa dia itu sombong. Ya, jangankan orang lain, karena kita sendiri juga sering sombong tanpa kita sadari, saudara. Betapa rentannya manusia itu, saudara, ya. Berapa kali saya menjumpai orang yang sarafnya kejepit di belakang, satu saraf saja membuat dia jalan bongkok sampai lumpuh. Itu hal sederhana, saudaraku. Ya. Banyak hal yang bisa terjadi tanpa diduga. Lalu orang baru menyadari betapa rentannya manusia itu. Lalu biasanya orang akan menolak, deny, akan menolak keadaan itu dan berkata tidak mungkin ini terjadi. Ketika dokter mengatakan ibu ada di stadium mengkhawatirkan loh, sebenarnya maksudnya stadium 4 kanker. Atau dokter berkata, Pak, ini penyakit langka. Maaf, apa saya boleh berterus terang? Biasanya laki-laki ya gengsi lah, mau berkata, jangan Pak, saya nggak mau dengar. Biasanya, sampaikan aja dok, nggak apa-apa. Ini penyakit langka. Sebutkan jenis penyakitnya. Nah, itu seperti eksekusi, saudaraku. Atau kasus lain ketika seseorang tertangkap tangan KPK. Pasti ia tidak pernah mengharapkan kejadian itu terjadi dan berusaha untuk menjauhi ya, keadaan itu. Tapi ternyata tertangkap tangan. Dia bisa berkata, kenapa ini bisa terjadi? Ya, saudaraku. Atau seorang pejabat, ya saudara, calon pejabat maksud saya yang ikut pemilu, salah satu kontestan lalu tidak terpilih padahal diunggulkan, ternyata kalah. Kenapa bisa terjadi? Begitu, saudara. Sebelumnya dia yakin menang. Ya. Kalau kontestan yang merasa tidak diunggulkan, wah doanya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang diunggulkan ya doanya ala kadarnya saja. Tapi ternyata tidak terpilih atau kalah. Itu kejadian-kejadian yang bisa terjadi, saudaraku, yang tidak diduga. Ini belum lagi kalau ketika seseorang ya tanpa sengaja memukul istri, lalu sampai istri pingsan bahkan mati. Pukul istri membentur tembok lalu meninggal. Apa yang sudah saya lakukan? Itu bukan cerita-cerita yang dikarang, bisa terjadi hal-hal serupa itu, saudara. Atau naik kendaraan lalu ngebut karena emosi, lalu
menabrak tiang listrik atau jatuh dari jalan layang. Kakinya dua-duanya harus diamputasi. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Itu keadaan yang tidak diduga dan mengejutkan. Baik karena kecelakaan, baik karena kesalahan sendiri atau diupayakan oleh orang. Tapi pada dasarnya, saudara, saya ingatkan, kita itu bisa ada dalam satu keadaan yang tidak kita duga. Ini contohnya sekitar COVID-19 ini, COVID-19 ini, saudara. Orang banyak yang tidak yakin dirinya kena. Enggak kena, enggak mungkin. Ya. Ada yang di rumah saja, tidak kemana-mana, menjaga prokes sebaik-baiknya. Ya. Tetapi ternyata terpapar. Nggak mungkin. Tapi ternyata mungkin. Itu pasti kasus begini banyak, saudara. Masa sih? Iya, bisa. Lalu mengantar dia ke kuburan korban COVID. Atau keluarga yang lain nggak percaya. Kok bisa kena COVID? Dibawa ke rumah sakit, meninggal, dibungkus dengan plastik, masukkan peti mati yang juga dibungkus plastik, dibawa ke kuburan tanpa upacara pemakaman yang wajar. Saudara, dalam Alkitab itu ada peristiwa-peristiwa semacam ini. Dan ini memancarkan ketragisan, saudaraku. Nah, saya mengajak saudara melihat ya, satu persatu ya. Kejadian pasal 3 ayat 7. Ya. Dari ayat 6 supaya nyambung ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara bisa membayangkan tidak kalau menjadi pelaku dari fragmen ini, yang tadinya damai sejahtera, tenang, tiba-tiba wah, seperti halilintar di siang hari tanpa hujan, saudara. Kenapa bisa terjadi ini? Apa yang kita lakukan? Itu manusia. Kamu bukan makhluk sembarang makhluk loh. Kamu manusia yang diberi kehendak bebas. Ya, kamu bisa ke kanan atau ke kiri. Kamu bisa menghormati Allah atau tidak menghormati. Dan apapun yang dilakukan itu, saudaraku, beresiko. Ya. Kita lihat ya, saudara. Kemudian di ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Eden dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, supaya dua insan itu tidak bisa masuk lagi. Tragis, saudaraku, tragis. Oke, kita pindah sekarang ke zaman Nuh, saudara. Kalau ke zaman Nuh, kita lihat Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24, saudara. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu enggak ngeh, ya, enggak ngeh. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, loh, ya kan? Enggak ngeh. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dalam surat Petrus ditulis bagaimana Nuh pemberita kebenaran itu tidak dihargai, tidak dihormati, ya. Diemberi, dicuekin, saudara. Nah, bayangkan ketika dari gerimis, hujan lebat, lalu air dicurahkan dari langit, dari bumi keluar. Coba saudaraku, manusia pada waktu itu, bayangkan kalau Anda menjadi manusia pada waktu itu, saudara. Bayangkan. Apa yang terjadi ini? Kenapa begini? Ya begitu. Ya begitu. Ya begitu. Mengerikan loh saudara. Perhatikan terus ya khotbah ini sampai selesai ya saudara. Ya. Apa yang terjadi, apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan. Kamu menolak, suruh masuk bahtera kamu tidak mau. Nah, ini saudaraku. Ini ya saudaraku. Kita sekarang lari lagi nih ke zaman Yakub. Ini Esau, ya. Kejadian 27. Maksud saya Kejadian pasal 27 ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Coba. Pada waktu dia menjual hak kesulungan, mana dia mikir. Nah, setelah ia melihat realitas itu, mengapa terjadi demikian? Apa yang sudah kulakukan? Ya, hati-hati saudara. Ini pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi jangan sampai celaka, ya. Artinya keterkejutan kita jangan keterkejutan negatif, positif. Nah, nanti saya beritahu, ya. Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 17 saudara, ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tuh saudara. Ini zaman Ishak, ya, Yakub dan Esau, saudara. Tragis sekali, saudara. Tragis. Nah, sekarang kita melihat, saudaraku, peristiwa di Perjanjian Baru. Ya. Nah. Yudas. Matius 27. Ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata,
Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Tragis, saudara. Saya tidak mengutip kisah Petrus yang juga mengkhianati Yesus dengan menyangkal. Sebab Petrus akhirnya masih bisa bertobat dan menjadi rasul. Kalau Yudas, tamat, saudara. Selesai, saudara. Saya juga membayangkan itu, saudaraku, kisah mengenai Saul. Saul yang akhirnya ditolak Allah. Coba kita membawa diri kita ke perasaan Saul, saudara. Apa yang terjadi ini? Ya terjadi. Itu keputusanmu. Coba kita membayangkan kalau kita jadi Daud. Ya. Dia membunuh tentara yang setia, Uria. Lalu meniduri istrinya. Nah begini, istrinya ditiduri dulu. Ya, dia pikir aman-aman. Waktu ditanya, maksud saya, istri ini ternyata hamil. Maksudnya wanita ini hamil. Dia datang kepada Daud menyampaikan pesan, saya hamil. Coba, saudara. Dia harus bunuh Uria kemudian untuk menyelamatkan nama baiknya. Dosa berbuah dosa. Makanya anak-anak muda jangan main-main. Ya. Kita tidak bermaksud kok Pak mau hamil sebelum nikah. Faktanya hamil. Waktu periksa ternyata positif hamil. Coba. Nah waktu pacaran, yang laki-laki mengajak hubungan badan, wanita bilang janganlah, aku takut. Yang laki-laki berkata, enggak apa-apa, aku bertanggung jawab. Yang lain juga begitu. Kali ini aja. Jadi saudara, apa yang terjadi ini? Apa yang kita sudah lakukan? Mau cerita orang tua susah, mau cari dokter enggak gampang. Lagi pula itu melanggar hukum loh. Aborsi. Wah, kok bisa ya? Tidak bisa, kamu manusia kok. Kenapa tidak bisa? Saudara, jangan sombong. Manusia itu rentan, ya. Keadaan yang tidak diduga dan mengejutkan itu bisa terjadi, saudara. Ya. Tadi di Matius 24 itu. Nanti ya saudara, kalau langit menjadi tembaga atau karena perang, enggak usah nunggu perang, tsunami saja orang juga sudah celeng, saudara. Apa yang terjadi ini? Enggak usah tsunami, kena COVID saja. Lalu punya penyakit penyerta, bisa enggak pulang, saudara. Itulah hidup. Itulah hidup yang karenanya, saudara, jangan sombong. Hal-hal itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Makanya jangan main-main, saudara. Allah sendiri, Allah yang memiliki tatanan. Yang ditabur orang itu akan dituainya. Allah tidak bisa menghindarkan tuaian dari hasil taburan seseorang. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang sering saya kemukakan, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu
dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita itu harus benar-benar serius, saudaraku. Serius memperkarakan hal-hal seperti ini. Kalau menghadap Tuhan, kira-kira Tuhan reaksinya bagaimana? Nah ini, jangan main-main. Kita harus perkarakan itu. Makanya adalah baik kalau kita menyediakan waktu setiap hari untuk duduk diam di kaki Tuhan dan sering-sering kita merenungkan kalau aku ketemu Tuhan nanti kira-kira apa reaksi Tuhan. Nah, supaya saudara punya keyakinan bagaimana reaksi Tuhan, ya saudara temui Tuhan. Saudara. Yang saya percaya dan tentu juga sebagian saya alami, kalau hidup hari-hari kita itu memang dalam persekutuan dengan Allah, maka waktu kita berdoa, jam doa kita berkualitas. Kalau hari-hari hidup kita tidak serius dengan Allah, jam doa kita juga tidak berkualitas. Nah, karena kita serius berurusan dengan Allah, ya kita mengisi hari-hari hidup kita dengan bijaksana. Maka pada waktu kita berdoa itu berkualitas. Kita bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Kita bisa merasakan apa penilaian Tuhan dan perasaan Tuhan terhadap diri kita. Tentu kita serius memeriksa diri dan hari-hari hidup kita serius berperkara dengan Tuhan. Jangan kita sembarangan berkata nantilah gimana. Nggak boleh. Nih kalau sudah begini gimana? Apa yang terjadi? Apa yang sudah kulakukan? Kenapa begini? Nah itu memang begitu. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Jadi orang itu bisa mengalami keadaan yang tidak diduga. Karena kesalahan sendiri bisa. Karena orang lain yang mengupayakan bisa. Makanya kita itu membutuhkan perlindungan Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita sudah dilanda masalah baru tolong aku Tuhan. Oh jangan, itu licik. Banyak orang licik begitu. Kalau tidak punya masalah yang tidak merasa merapat ke Tuhan. Tapi ketika punya masalah baru merapat. Itu licik. Licik saudaraku. Dan kita itu terus terang ya punya kelicikan seperti itu. Nah kita jangan melakukannya saudara. Kita percaya Tuhan itu tidak bohong. Tidak menipu. Kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapa, mestinya bisa. Kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela, mestinya bisa. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan seperti yang diinginkan Tuhan? Ya kita selalu menganalisa dan memeriksa. Apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan ini benar enggak ya? Yang saya lakukan ini benar tidak ya? Berkenan di hadapan Allah atau tidak ya? Tidak mungkin tidak jelas. Yang membuat kita tidak jelas memang kita tidak mau mempersoalkan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Fokus kita itu memang ya kemana-mana. Tapi kalau kita memang betul-betul mau menyenangkan Tuhan, kita melihat setiap perilaku kita, tindakan keputusan kita, pasti tahu ini salah atau benar. Nggak mungkin misteri. Wah, kalau misteri ya bagaimana kita nanti menghadap Tuhan. Jadi spekulasi mudah-mudahan. Kalau kita ulangan dulu ya, kalau multiple choice kita bisa hitung ini ya. Apa namanya ini? Kancing baju.
A, B, C, A, B, C, D, ya kan? Nah udah kita bisa ngitung salah benar, salah benar, salah benar, salah benar, salah. A, B, C, D. Kadang-kadang nih kita nakal ya, suruh multiple choice A, B, C, A, B, C, D. Ini jawabannya dari tadi A terus nih, mungkin sekarang jadi B gitu ya. Nah itulah ya, itu main-mainnya. Lalu berdoa kiranya Tuhan tolong. Padahal itu enggak boleh gitu. Belajar pasti ini B, ini A. Memang yang membuat soal juga pinter, membuat soal yang membingungkan, yang mirip-mirip, nyerempet-nyerempet gitu loh. Begitu saudara, nyerempet-nyerempet. Tapi pasti ada jawaban yang tepat. Tuhan pun juga tidak mungkin bermain teka-teki. Hidup kita itu harus jelas, aku ini dalam kondisi berkenan atau tidak. Ya, kalau dulu saya masih sering berkata, ya Tuhan ampuni dosa-dosaku yang tidak kusadari. Sekarang makin hari makin takut, walaupun masih saya ucapkan juga. Ya harus tahu mana yang gak disadari lah. Kamu kan periksa dari menit ke menit, jam ke jam apa yang kamu lakukan. Kok sampai kamu gak sadar, emangnya kamu pingsan? Kita tahu ini salah, ini benar. Kalau sampai kita tidak tahu, bingung karena kita memang tidak serius memperkarakan ini benar atau tidak. Jangan nanti kemudian hari baru, apa yang kulakukan sampai tidak dikenal oleh Tuhan? Mestinya jauh-jauh hari kamu sudah tahu bahwa kamu tidak akan dikenal oleh Tuhan. Orang model begini, wah nggak mungkin dikenal. Udah tahu, makanya harus bertobat. Saya punya sahabat yang pernah mengucapkan kalimat ini. Saya pikir Pak, kalau saya masuk surga, surga rusak loh Pak. Tapi itu rendah hati dia, tulus ya, dia merasa dirinya kayaknya nggak pantas. Tapi sahabat ini orang baik, saya kira itu dulu ya sebelum dia bertobat sungguh-sungguh. Iya saudara, kita pasti tahu kok. Aduh saudara, saya tuh mikir begini loh saudara, kalau saya masuk surga dengan karakter begini ini, kira-kira surga jadi nyaman nggak? Jadi tenang nggak? Serius saya pikirkan itu. Wah nggak boleh bikin begini. Nggak boleh ya. Bisa rusak ya, bisa rusak surga nih. Makanya kita harus serius memeriksa diri. Sehingga tidak buta. Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan. Ini kan sebenarnya orang-orang ini mau berkata, masa tidak masuk surga. Lalu dia punya alasan. Sudah mengusir setan, bernubuat dan mengadakan banyak mujizat. Itu bukan ukuran masuk surga. Ukurannya adalah melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya sekarang, kita sudah melakukan kehendak Bapa belum? Ini begini ya, kalau COVID-19 ini memang benar-benar ya misteri loh saudara. Di rumah tidak pernah keluar, bisa kena COVID, apalagi yang keluar. Jangan berkata, wah memang misteri Pak, jadi memang kalau kita nggak bakal kena sakit, kita kemanapun juga nggak kena. Loh, nggak boleh. Yang di rumah saja kena, apalagi yang di jalan. Ini baru-baru ini sahabat kita juga nggak pernah keluar. Serius saudara? Di kantor pun dia punya ruangan khusus. Kena saudara. Kemungkinan dari bungkus makanan ya. Dia cuci tangan, mau makan, buka bungkus. Nah bungkusnya ini yang mungkin terpapar. Itu kena. Ya. Saya sudah diperingatkan berkali-kali oleh teman-teman ini. Hati-hati ya Pak, harus super sampai supernya 2 kali. Super hati-hati. Terima kasih untuk kasihnya. Iya. Dulu kalau dikit-dikit cuci tangan ada orang di sekitar saya berkata, paranoid banget sih Bapak. Begitu ada anggota keluarganya yang kena lu ngomong lagi.
Waduh, jangan main-main ya. Ya, ayo kita jaga prokes yang baik ya saudara. Itu COVID. Tapi kalau masalah kekekalan, itu tidak spekulatif, harus jelas. Tuhan memberitahu. Jangan nanti, ya ternyata gue gak masuk. Mestinya dari dulu kamu tahu. Anda tahu nggak anak-anak yang sekolahnya setengah-setengah? Itu kalau hari-hari mendekati pengumuman zaman kami ya, itu tegang. Dulu tidak ada rapat bayangan. Sekarang kan ada rapat bayangan lalu muncul pendekar bayangan. Artinya ada tukang itu kasih kelas datang ajarin ya. Dulu zaman saya enggak ada, langsung dibagi. Wah, langsung dibagi. Dan nggak dikasih tahu, ini yang nggak naik kelas ini ya, si Dudung itu, si Jambrong, itu nggak ada begitu. Dibagi lalu yang naik kelas, tapi yang nggak naik kelas di mojok. Terus temannya datang, kenapa? Aduh. Temannya bilang, udah nggak apa-apa. Udah berpisah sama teman-temannya. Di antaranya bilang begini, masa sih saya nggak naik? Nggak bener. Nggak bener, emang goblok. Mestinya kalau naik kelas nggak naik kelas itu orang juga udah tahu. Saudara. Ini kalau COVID ini memang susah dilacak. Tapi kita super hati-hati ya. Supaya bagaimanapun orang yang hati-hati akan lebih jauh terhindar, saudaraku. Tapi soal surga neraka nggak mungkin spekulatif. Baru jebret. Nggak bisa begitu. Harus jelas. Makanya ya saudara, di Lukas 21 ya, kita baca sekarang Lukas 21 ini. Kita baca dari ayat 34 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tuh. Jangan jebret dia meninggal dunia atau jebret Tuhan datang. Ya tidak siap. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan ini kalimat penting. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tahan berdiri. Kenapa? Karena benar. Saya itu punya pengalaman paling lucu. Saya geli, tapi saudara nggak perlu ketawa ya, karena nggak lucu untuk saudara. Tapi saya bisa lucu karena saya mengalami itu. Jadi pada waktu saya SMP, disuruh mencari benih kecambah. Benih kecambah atau apa? Yang harus ditabur di kapas atau di kapas atau tanah gitu, lalu tumbuh. Nah, baru 1 hari atau baru muncul di kilt itu. Saya punya itu hilang. Waduh, hilang ini. Lalu sambil kecambah yang gede, yang udah hidup. Jadi waktu dipanggil satu persatu, teman saya kecil-kecil segede sendiri. Mestinya kecambah atau benih itu dari yang kemarin dikasih. Supaya tumbuhnya bareng-bareng. Berhubung saya punya hilang, sambil kecambah udah gede. Saya tanam. Atau pohon, pokoknya gede gitu. Jadi, ayo ini si A, si B. Oh ya, saya enggak berani dekat. Orang masuk ke depan, saya di belakang, saya lihat. Semua kok kecil-kecil. Saya gede sendiri. Saya besar. Saya bisa 6-7 kali lipat dari orang. Waduh, ini teknologi baru loh.
Aduh saudara, orang kalau salah tuh ya enggak berani. Jadi semua rame-rame ke depan bawa itu benih. Wah, mau nunjukin ya benihnya hidup-hidup gitu. Saya nggak berani nunjukin. Jadi mereka senang, benih saya hidup nih, hidup, wah tumbuh. Saya, wah gede. Di kecil gini, yang lain, gede begini. Udah tumbuh, kayak Goliat. Ya teman saya ngeliatin begini, ya diem aja. Dia nggak ngomong A, nggak ngomong B, saya juga diem saja kan, saya begini aja gini. Kenapa gede banget saya? Saya ambil yang udah gede, saya tanam. Jadi anak-anak maju ke depan teman-teman, waduh, saya lupa tuh ceritanya gimana, saya diomeli atau dibanting atau apa lupa. Tapi yang saya ingat itu bener-bener lucu, saudara. Jadi kalau saya ingat, aduh, Erastus kamu udah licik tapi goblok. Aduh, saudaraku. Kalau orang bener itu tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kalau murid bener, aduh lihat itu murid-murid yang pinter-pinter tuh, murid yang berajin-rajin. Itu kalau guru datang, ibu kiri, bu ini bu, ini pasti murid-murid baik. Coba yang badung-badung di ujung sana sambil beler ilernya. Badung ini anak. Aduh, jangan sampai nanti kita dipanggil Tuhan, semua kumpul. Wah, yang hidup suci, hidup benar, melayani Tuhan, dekat-dekat Tuhan, saudara di ujung sana dipukuli malaikat. Kenapa kau masuk sini? Hah? Ya malaikat tak usah dipukul. Saya di sini udah nggak betah, nggak tahan berdiri. Nah sekarang Anda tanya saya, gimana supaya saya tahan berdiri? Saya bisa jawab. Saudara mesti ngikutin nasihat saya. Mulai sekarang berdiri di hadapan Tuhan terus. Berdiri artinya menghadap Tuhan terus, supaya tahu keadaanmu bagaimana di mata Tuhan. Saya ajak berdoa loh saudara jam 5. Saudara kalau mau bilang, wah nggak bisa Pak, saya kesiangan, saya nggak bisa bangun pagi. Oh ada orang yang memang nggak bisa bangun pagi demi kesehatan atau karena kerja malam. Tapi kalau Anda bisa tidur jam 10, jam 11, kenapa nggak doa pagi? Saya nggak bisa Pak. Oke. Coba kalau tiba-tiba kamu ditelepon atasanmu. Naik. Ya Pak. Bisa pagi-pagi jam 4 ke rumah ya, aku mau kasih kamu insentif. Dia pergi dapat insentif. Biar hujan dia datang, banjir dia berenang. Kenapa sih kalau untuk Tuhan Anda tidak nekat? Bagaimana supaya kita tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus? Gimana caranya? Ya itu tadi saya katakan itu. Apa yang saudara harus lakukan, saudaraku? Sering berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Aduh, kita rindu saudara, suatu hari kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dan itu menjadi kerinduan kita. Makanya kalau sampai orang takut mati, itu ada yang gak beres. Loh, mati itu pulang itu seneng. Aduh, kalau anak nggak mau suka pulang, itu anak nakal. Ada anak yang nggak pulang 2-3 hari, nakal, dia nggak betah di rumah. Tapi ada anak yang tidak bisa nginep di luar rumah, dia senang di rumah, dia betah di rumah. Sama dengan suami yang nggak pulang. Coba kalau nggak pulang ngapain? Kalau nggak ketemu kuntilanak. Kalau suami yang baik pulang, senang pulang. Sakit kalau nggak pulang, saudara. Anak yang baik pulang. Nah, saudara diajak pulang nggak mau. Kenapa? Tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Dan memang hatimu tidak di sana. Makanya misi dari Suara Kebenaran ini kan sebenarnya itu, saudara. Ayo deh, kita berkemas-kemas. Ayo kita fokus langit baru, bumi baru, ya. Hidup bersih di hadapan Tuhan.
Maka di sini dikatakan, jagalah dirimu, Lukas 21 ayat 34, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kesenangan-kesenangan dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang dijerat itu kan binatang. Yang dijerat itu musuh. Yang dijerat itu sesuatu yang buruk. Tapi kalau Anda nggak dijerat, kedatangan Tuhan bukan jerat. Kedatangan Tuhan itu rezeki di atas segala rezeki. Kedatangan Tuhan itu berkat. Ya, jangan sampai di depan Tuhan baru, waduh, apa yang kulakukan ini? Anda tahu nggak? Nggak usah sampai di hadapan pengadilan Tuhan. Orang sekarat saja nih, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sudah tidak berdaya, itu juga sudah mulai berkata begini, apa yang terjadi ini? Betul saudaraku. Saya sudah lihat orang-orang begitu. Betul. Saya lihat istrinya, lihat anaknya. Wah, nggak kebayang deh penderitaan dia. Begitu lihat muka pendeta. Nah, makanya Om, waktu masih hidup sehat kok Om sombongnya gitu. Nah kalau begitu mau apa? Mau orang kaya, mau konglomerat, mau jenderal, mau apa? Makanya kita harus berlindung kepada Tuhan jauh-jauh hari. Berlindung itu bukan hanya karena kita punya masalah tidak bisa kita tanggulangi menyangkut uang, ancaman, ada masalah hukum. Yang kita tanggulangi itu karakter dosa kita ini loh. Langkah-langkah salah kita ini loh. Hanya Tuhan yang bisa membimbing kita. Makanya di Matius pasal 25 nih saudara ya. Tuhan berkata, karena itu ayat 13, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini dari kecil saya sekolah minggu kalau dengar cerita ini berulang-ulang sedih saudara. Ada beberapa kisah membuat hati saya tuh sedih. Seperti kisah ini, anak terhilang, terus cerita mengenai kejatuhan Adam dan Hawa, dan yang paling sering membuat saya sedih itu pembunuhan Habel oleh Kain. Ya, ini termasuk yang menyedihkan ini kalau dengar cerita ini. Saya membayangkan garis-garis yang ketok pintu. Nah itu kebetulan juga guru sekolah minggu yang pintar cerita. Wah, gedor-gedor pintu sudah jaga dari tadi, dari kemarin, dari pagi. Sekarang tidak boleh masuk. Tragis saudaraku. Tragis itu. Nah, Tuhan berkata begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan doa pagi, lindungi aku Bapa. Itu bukan karena kita sedang butuh duit nih. Ya bisa, lagi sakit nih, benar boleh. Mendoakan saudara yang sakit, iya. Tetapi yang penting kita dipersiapkan menghadapi kekekalan itu. Nah kalau cuman COVID, maaf saya bilang kata cuman karena ini tidak menyangkut kekekalan ya. Ya, aduh saya tidak duga kena nih, atau kanker. Bagaimana bisa terjadi ini? Masih bisa ditanggulangi. Paling meninggal dunia. Tapi kalau sudah sampai di hadirat Allah, ngeri saudara. Jadi kalau masalah-masalah dunia fana ya saudara, semua masih bisa diselesaikan. Dan tidak jarang keadaan-keadaan sulit justru membuat kita melekat kepada Tuhan. Tetapi kalau bicara mengenai kekekalan, wah, itu tidak main-main saudara. Nah, celakanya orang menghindari kekagetan, keterkejutan terkait dengan hal-hal fana, saudara. Ya, demi COVID-19 orang menjaga diri begitu rupa. Memang harus begitu. Jangan nambahi sulitnya pemerintah ya. Harus menjaga
prokes yang baik, menerapkan prokes yang baik. Tapi Anda ngerti nggak terkait dengan kekekalan Anda kena COVID dosa nggak? Ada yang orang ya seminggu beberapa kali itu tes antigen. Loh ini benar, beberapa kali. Coba saudara, beberapa kali seminggu. Nah kalau di acara ini saudaraku, ini tiap kali pertemuan semua antigen, enggak boleh yang enggak, semua masuk di antigen. Tapi hari ini tidak ada singer-singer yang kalau pertengahan minggu tidak jarang mahasiswa dari STT Ekumene, tapi berhubung sekarang COVID sedang merajalela begini, udah semua kesibukan aktivitas di di cooling down kan dulu ya, dibatasi saudara. Supaya kita jangan terpapar COVID, kalau terpapar COVID cepat berobat, jangan keburu paru-parunya putih kabeh, lalu walaupun sudah sembuh akhirnya mati juga, udah terlanjur rusak itu paru-parunya, atau darahnya mengental lalu meninggal. Ya. Apalagi sekarang rumah sakit juga penuh nih saudaraku. Periksa diri dengan seksama, jangan keburu akut baru ya. Nah ini saudara, swab, antigen, PCR supaya lebih jelas. Nah saudara punya hidup rohani ini di swab enggak? Saudara harus yakin Anda sehat atau tidak. Di mata Tuhan ini sehat atau tidak, harus yakin saudaraku. Saya benar-benar mengajak saudara untuk tidak sembarangan. Jangan ceroboh. Jangan anggap remeh hal ini. Jangan sombong. Manusia itu rentan saudaraku. Jadi kita harus swab. Tiap hari kita swab antigen terus. Lalu langsung diobati. Ya, karena kita tahu penyakit kita apa. Bukan misteri. Kalau kita tanya Tuhan, apa bagian hidupku yang tidak berkenan? Tidak mungkin Tuhan tidak beritahu. Tuhan pasti beritahu. Asal kita serius mempertanyakan. Dan kita serius mengurai, menganalisa, meneropong setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Ini berkenan atau tidak? Yang ini boleh enggak? Tidak mungkin tidak jelas. Tuhan pasti memberikan kita kejelasan. Tuhan pasti memberi kita kejelasan. Tuhan pasti memberitahu apa-apa yang kita lakukan yang Tuhan tidak berkenan. Pasti Tuhan memberitahu, tidak mungkin tidak. Jadi bukan spekulasi nanti kalau kita menghadap Tuhan, kita sudah didapati Tuhan itu berkenan di hadapannya. Pasti kita akan bisa melihat hidup kita dan kita bisa senang untuk pulang. Pulang itu menyenangkan, meninggal itu dinantikan. Yang ini Anda tidak boleh main-main, saudara. Benar. Kenapa tidak tahan berdiri di hadapan anak manusia? Karena salah. Tidak berani dekat-dekat tuh karena salah, karena tidak benar. Kita bisa tahu kita ini benar atau salah. Yakin. Tuhan tidak membuat rahasia hidup ini. Karenanya kita harus sering ada di hadapan Tuhan dan memeriksa diri. Ya, saya mengajak saudara, ayo kita bertobat. Kita akhiri hidup kita dengan baik, ya, menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Amin.